Umat Allah yang terkasih, mari kita memulai kebaktian Minggu pada hari ini dengan berdiri dan bersyukur atas kasih karunia-Nya yang terus menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dalam kondisi yang tidak mudah ini, Tuhanlah yang berdaulat atas segala situasi kehidupan kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita, dan semoga roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema kita pada hari Minggu ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Kita akan belajar dan diingatkan kembali supaya kita menghadirkan kasih dan membagikan kuasa Allah yang sudah kita alami dan yang masih akan terus kita alami kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya percaya bahwa semua kita yang hadir secara online dimanapun kita berada saat ini adalah orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, pertolongannya, kemurahannya, kebaikannya, kesetiaannya, pengampunannya, dan penebusannya dalam hidup kita masing-masing. Allah itu baik, amin. Karena itu marilah kita bersorak-sorak bagi Tuhan, memuji namanya sebab Dia baik, kesetiaannya kekal selamanya. Sorak-sorak bagi Tuhan.
Umat yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita menganggap murah kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita cenderung untuk berdosa kembali. Marilah kita memohon ampun, menaikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi kepada Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran kita dan ketidaksetiaan kita kepadanya. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan Engkau tahu kami bergumul dengan dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Bapa, supaya kami bisa bergirang dan bersukacita kembali dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh dengan kasih. Dia tidak selalu murka dan tidak selalu menaruh dendam. Dia tidak menghukum kita setimpal dengan dosa kita. Dia tidak membalas kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit dan bumi, setinggi itu juga kasih-Nya kepada orang yang menghormatinya, sejauh timur dari barat. Sejauh itu juga dibuangnya dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihani anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihani orang yang menghormatinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Allah Bapa yang berkuasa dengan penuh syukur. Sebab pada saat ini secara khusus GKI Kota Wisata boleh melayankan kebaktian secara online yang perdana. Di dalamnya Bapa di surga, di dalam memasuki minggu-minggu biasa, kami hendak akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu kiranya menyapa kami, supaya kami dibentuk, diubahkan, dan mengalami pertumbuhan yang nyata.
Sehingga siapapun dan dimanapun, biarlah kami boleh menunjukkan sebagai saksi-saksi Kristus yang bersedia dan mampu menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan memberkati kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan urapi lidah bibirnya, biarlah kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Dan kami sekalian yang mendengar, biarlah sungguh kami memperhatikan, mendengar, merasakan yang disebut penuh hati, agar kami tidak hanya sebatas itu, tapi juga bersedia melanjutkan, bersedia memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus sajalah yang menolong dan memampukan kami atas semuanya itu. Ya Bapa, berbicaralah sebab kami umat-Mu siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sesudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita disampaikan melalui Injil Matius pasalnya yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuan, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan pada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat. Oleh karena itu saya juga ingin menyampaikan salam sehat. Walaupun kita masih di dalam masa-masa pandemi ini dan tetap harus jaga diri di rumah, jaga juga jarak dengan orang lain supaya penyebaran virus COVID-19 itu berkurang ataupun juga kalah kuasanya, sehingga ia tidak harus membuat kita menderita sebagaimana sudah beberapa waktu ini. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini, minggu yang lalu adalah Minggu Trinitas, dan minggu ini adalah minggu pertama memasuki minggu-minggu biasa, itu ditandai dengan warna serba hijau. Hijau itu melambangkan sebuah pohon. Pohon itu kan harus bertumbuh. Kalau bertumbuh itu harusnya sehat, tapi juga ada sesuatu yang dihasilkan, yaitu buah-buahnya. Baik, tema kita saat ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Saudara, saya selalu teringat kata-kata, dan kata-kata ini selalu membuat saya bersuka cita dan bersyukur.
Yaitu kata-kata dari orang-orang yang tertarik ketika mereka ini ingin ikut Tuhan Yesus atau pengen menjadi seorang Kristen. Apa alasannya mereka? Mereka selalu mengatakan begini, saya tergerak karena perbuatan si Anu, orang Kristen itu yang hidupnya damai, yang hidupnya tenang, yang penuh perhatian, dan juga melakukan kebaikan yang konkret. Nah, orang ini tertarik karena perbuatan, kehadiran, kesaksian seseorang. Saudara, artinya bahwa kita sebagai orang Kristen itu menentukan bagi orang lain. Ya. Jadi kehadiran kita dimanapun itu menentukan apakah seseorang akan bertobat, apakah seseorang akan menjadi penjahat. Seseorang akan menjadi pengikut Kristus atau dia akan menjadi calon penghuni neraka. Memang ada keterlibatan Allah yang lain, tetapi kita dipakai oleh Tuhan supaya padanya orang dibawa kepada Kristus untuk diselamatkan. Dan kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik dengan sebuah tulisan yang tulisan ini berasal dari Pendeta Emeritus Widi Artanto. Dia adalah mantan dosen saya ketika saya masih studi di UKDW Yogyakarta. Dia menyebutkan begini, bahwa Injil Kerajaan Allah itu adalah visi misi Yesus di dunia. Visi misi tersebut menurut dia melingkupi 4 hal. Yang pertama, keutuhan ciptaan, pembebasan, kehambaan, dan perdamaian. Keempat hal tersebut disimpulkan dalam satu kata, yaitu shalom. Saya sepakat. Saya setuju dengan apa yang dia katakan. Dan karena itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Menghadirkan, membawa shalom di dunia ini. Jadi ketika kita mengarah kepada tema tadi, diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Itulah yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mana isinya di dalamnya ada shalom. Terkasih, setidaknya kita mau merenungkan 2 hal daripada apa yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, karya pelayanan Yesus dalam menghadirkan kerajaan Allah. Saudara, kehadiran Yesus di dunia ini adalah betul-betul sesuatu yang konkret tentang kehadiran kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan bicara kerajaan di dunia secara harafiah atau semacam atau seperti sistem pemerintahan yang kita kenal, tetapi kita di sana berbicara tentang di mana Allah otoritasnya, kekuasaannya kita akui bahwa dia yang memerintah kita, bahwa dia berkehendak pada diri kita, bahwa Allah mengerjakan segalanya, tetapi di dalam rangka menyatakan kasih-Nya, di dalam menyatakan kehendak Allah yang akan membawa keselamatan yang sudah dikerjakan di dalam Kristus supaya keselamatan ini menjadi milik manusia. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dikatakan kalau di dalam Alkitab kita, ketika kita bicara tentang kerajaan Allah, Yesus pernah mengatakan begini, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi ketika kita bicara tentang kerajaan Allah sebenarnya tidak sulit. Dengan perumpamaan itu saja kita bisa belajar. Ketika Yesus mengajarkan seperti menyambut seorang anak kecil, berarti ada kesungguhan kita, tidak memperlakukan dia rendah, tidak meremehkan dia. Ketika kita memperlakukan anak kecil, di dalamnya kita ada kasih, ada perhatian yang sungguh. Sangat sederhana sekali. Nah, sudah kekasih dalam Tuhan Yesus. Mungkin kita bertanya, bagaimana supaya kita masuk ke dalam kerajaan Allah? Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah diperlukan ketaatan mutlak. Seperti mutiara yang sangat mahal harganya. Bukankah di dalam Alkitab Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga itu? Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, setelah dia menemukan mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ada kesungguhan untuk memilikinya. Ada sebuah pengorbanan untuk memilikinya. Karena itu adalah hal yang sangat berharga.
Satu benda yang paling berharga yang tidak bisa dibandingkan dan disejajarkan dengan apapun. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, ketika bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang kehidupan kita, kehidupan yang sudah kita terima di dalam Tuhan, tetapi juga bagaimana menghadirkan itu, bagaimana kita memperlakukannya. Saudara, Tuhan Yesus di dalam seluruh pelayanannya, di dalam seluruh karyanya, Ia menghadirkan kerajaan Allah. Kalau kita lihat dalam bacaan tadi, Ia berkeliling kemana saja dan di mana saja. Luar biasa ya. Tuhan kita, Ia berkeliling menghadirkan kerajaan Allah kemana saja dan di mana saja. Saat di tempat terbuka, khotbah di bukit. Ketika Yesus ada di pinggir pantai, di dalam perahu Dia mengajarkan kepada umat. Ia menyampaikan kuasa. Ketika Ia ada dalam bangunan, sebagaimana tadi juga pembacaan, Ia ada dalam bait Allah. Ketika Ia ada di rumah Marta dan Maria. Ketika Ia berada di rumah si pendosa, Ia sedang mengajar, Ia sedang menyampaikan kerajaan Allah. Sakeus, Ia sangat berubah ketika Ia boleh disapa, ketika Ia diterima di dalam Kristus. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus di mana saja dan kapan saja Ia mengajar. Untuk apa? Pengajaran ini dibutuhkan oleh manusia, saudara. Manusia membutuhkan sebuah arahan supaya mereka berubah, supaya mendapatkan pegangan yang pasti. Ketika ia diajar, supaya ia memiliki keyakinan lagi. Dan Yesus dengan pasti memberikan keyakinan buat mereka sehingga mereka tidak ragu lagi. Dan kekasih, tetapi bukan hanya itu saja. Yesus juga menunjukkan belas kasihannya kepada setiap orang. Terutama mereka yang lemah, melenyapkan segala penyakit. Sudah kekasih, menyatakan belas kasihan, kalau di dalam terjemahan yang lain, itu dalam bahasa Inggrisnya compassion, berarti menunjukkan sebuah empati. Yesus dalam seluruh karyanya, Dia menunjukkan empati yang dalam. Empati adalah menempatkan diri di dalam pergumulan seseorang, menempatkan diri dalam penderitaan seseorang, menempatkan diri kepada mereka yang lemah, dalam diri mereka yang terlantar. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah melakukannya itu. Dan sudah kekasih, dalam belas kasihannya itu, Yesus melihat ada banyak orang, ada banyak umat seperti domba tanpa gembala terlantar. Yesus prihatin dengan keadaan itu. Oleh karena itu, Ia memerlukan penuai-penuai, tuaian banyak. Mereka-mereka yang terlantar itu, mereka-mereka yang tanpa gembala itu, tanpa ada seorang gembala. Diperlukanlah gembala-gembala, diperlukanlah penuai-penuai, pekerja-pekerja. Dan saudara, untuk menjawab itu, maka Yesus memanggil para murid-muridnya. Saudara, saya sangat tertarik dan kagum, salut dengan teman-teman para hamba Tuhan di pedalaman Kalimantan. Saya ada beberapa teman di Sarawak sana, Kalimantan Utara ya, bagian utara Kalimantan, tetapi masuk wilayah Malaysia. Di mana saya pernah ke sana, ada seorang hamba Tuhan dan saya datang ke rumahnya, sangat-sangat sederhana. Rumah terbuat dari bambu yang sederhana dengan lantai yang sangat sederhana. Dan dia bercerita kalau mau buang air, dia langsung berlari ke sungai karena rumahnya di pinggir sungai. Tapi kalau dia mandi juga di tempat yang sama. Tapi ia tidak mempedulikan itu. Dia tidak mengurangi panggilannya untuk bagaimana suasana kerajaan Allah, supaya bagaimana menghadirkan kerajaan Allah bagi orang-orang yang belum percaya. Melalui perhatian, melalui kunjungan, melalui kehidupan yang dia contohkan, itu membawa daya tarik bagi banyak orang sehingga orang-orang Kristen di sekitar itu bertumbuh. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang seperti itu adalah saudara dan saya. Tuhan meminta seperti bagaimana Tuhan juga memanggil para murid-murid untuk menghadirkan kerajaan Allah. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah, saudara? Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru dalam Matius 5 ayat yang ke-20 dikatakan di sana,
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Luar biasa, tegas sekali. Kalau kita tidak lebih daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, kita sebenarnya nggak layak. Berarti kalau kita mau jujur, sebenarnya tidak ada seorang pun yang layak. Namun saudara, ternyata Tuhan memilih kita. Tuhan memanggil kita. Bukan hanya sekedar menjadi milik Dia, tetapi mengerjakan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Artinya saudara kekasih, bahwa Tuhan menyatakan di sana bahwa Yesus pada saatnya tidak selamanya di dunia sebagai manusia. Tetapi setiap pekerjaannya harus dilanjutkan. Oleh karena itu, kenapa pemanggilan ada? Kenapa Tuhan meminta saudara dan saya supaya pekerjaan-pekerjaan itu dilanjutkan? Yesus sudah naik yang kita rayakan di hari kenaikan yang lalu. Tapi pekerjaan itu harus diteruskan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pemanggilan ini saudara, Tuhan ternyata bukan hanya sekedar memanggil. Alkitab tadi mencatat bahwa para murid diperlengkapi dengan kuasa. Bukan hanya sekedar dipanggil dan diutus, tapi juga diperlengkapi dengan kuasa. Tujuannya untuk apa? Mewujudkan belas kasihan yang sudah Tuhan nyatakan tadi. Agar kita juga boleh menunjukkan hal yang sama. Supaya umat Tuhan itu dapat digembalakan. Supaya umat itu tidak terlantar. Saudara, bukankah saudara pernah mendengar bagaimana Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik? Gembala yang baik, kalau ada satu domba yang hilang, maka dia akan meninggalkan yang 99. Kalau kumpulan itu ada 100 ekor, dia meninggalkan yang 99 dan dia mencari yang satu yang hilang itu. Artinya satu itu sangat penting, satu itu sangat berharga, dan sepenuhnya gembala yang baik akan mencarinya. Inilah sebagai bentuk belas kasihan, agar walaupun hanya satu tidak boleh diminasakan. Nah, di dalam tujuan pemanggilan ini saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penuai-penuai, untuk menjadi pekerja-pekerja itu. Kita bukannya sekedar meminta kepada Sang Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi bersediakah kita dipanggil olehnya? Dan kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam hal pengutusan, pemanggilan dan pengutusan itu saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Alkitab tadi mencatat saudara bahwa jangan menyimpang. Saudara kekasih, di dunia ini penuh dengan pencobaan, di dunia ini penuh dengan godaan yang selalu mempengaruhi akan tugas panggilan kita. Tapi Yesus tahu itu akan dihadapi oleh kita, pergumulan kita. Oleh karena itu, wanti-wanti Yesus memberikan sebuah pesan, jangan menyimpang. Fokus, tetap teguh akan apa yang menjadi bagian kita. Sebabnya adalah saudara dan saya adalah mitra Allah. Agar kerajaan Allah itu sungguh-sungguh menjadi penuh. Dan kekasih, hal yang kedua yang disampaikan di sana adalah di dalamnya memberitahukan atau menyampaikan sesuatu berita yang baik. Beritakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kepenuhan itu saudara, kerajaan Allah sebenarnya sudah ada. Tapi ketika semua orang boleh percaya kepada Kristus saudara, maka tentulah itu akan adalah akhir atau kesudahan daripada itu sendiri. Oleh karena itu kita rindu Allah yang berkuasa dalam kerajaan itu dan kita sebagai umatnya, sebagai warganya. Tetapi karena kita masih sekarang ini, maka setiap orang menjadi warganya itu, ia punya panggilan untuk pergilah. Ada suatu tindakan, mengunjungi, mendatangi, menyampaikan berita. Bukan hanya sekedar bertemu, tapi juga ada pesan yang harus disampaikan pada mereka, yaitu Injil, kabar baik atau shalom, damai sejahtera. Lalu saudara kekasih, para murid itu juga diingatkan bahwa mereka punya kuasa. Gak usah risau, gak usah khawatir kalau punya iman. Bukankah mereka sudah mendapatkannya dan diberikan oleh Tuhan? Karena di dalam ayat yang pertama pasal 10 tadi, Yesus memanggil ke-12 murid dan memberi kuasa kepada mereka. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa untuk apa? Ayat yang ke-8 disebutkan di sana,
Agar orang yang sakit disembuhkan, agar orang mati dibangkitkan, agar orang yang kusta ditahirkan, agar setan-setan terusir. Dalam pengertian bahwa setiap orang punya pergumulan dan masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan tersendiri. Kita hadir di sana agar mereka lepas daripada setiap hal yang melemahkan mereka, hal yang menjadi beban buat mereka. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Saudara kekasih, saya ingin nanya, bagaimana pengalaman saudara mengenal Tuhan Yesus untuk pertama kali? Bisa saja memang dari sejak sekolah minggu, tapi ada seorang yang bercerita, saya mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh walaupun saya orang Kristen dari sejak sekolah minggu, tetapi saya menjadi orang Kristen ketika saya pada masa muda. Ketika keluarga kami dihadapkan dengan suatu persoalan keuangan yang sangat besar, saya melihat sosok ayah saya yang tetap terus memberikan teladan, berdoa dan berserah. Dan mengajak kami untuk tetap terus membawa semuanya di dalam doa pada Tuhan dan penuh pengharapan. Sampai pada akhirnya persoalan itu selesai. Di sana kuasa Tuhan terjadi dan itulah yang membuat saya tidak ragu lagi siapa Yesus. Dan itu membuat saya mau melayani Tuhan. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang dipanggil, setiap orang diutus dan ada konsekuensinya. Dihadapkan dengan berbagai hal dan kita harus mampu melewati itu semua. Tapi kita gak usah khawatir bahwa Allah bekerja di dalamnya. Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diutus gak perlu jauh-jauh dulu. Seperti ada katakan di sana, gak perlu pada bangsa yang lain tetapi bangsa sendiri dululah, orang yang dekat dululah. Artinya itu kan memang murid-murid mereka yang perdana untuk melakukan pekerjaan itu. Mereka harus belajar, mereka harus mengevaluasi, mereka harus menilai diri, segala kekurangan dan kelebihannya. Baru setelah itu mereka kalau punya kekuatan kemampuan yang lain, mereka bisa lebih lagi kemana saja, kepada siapa saja. Dan sekarang saudara, siapapun, besar, dewasa, tua, muda, kecil, dan dimanapun kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alat-alatnya. Bagaimana kerajaan Allah itu dihadirkan. Jangan jauh-jauh dulu. Mari kita memulai di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita memulai kembali di mana kita beraktivitas di dalam pekerjaan kita. Ataupun juga di mana kita berkarya dalam menjadi saksi Allah. Manusia sungguh memang selalu ada sisi lemahnya. Tak berdaya. Tapi ketika kita berjumpa dengan mereka seperti itu, apakah kita sudah berperan? Pandemi COVID-19, misalnya saudara, apa kita sudah melakukan itu? Sehingga kerajaan Allah sungguh dirasakan dan dialami oleh mereka. Saya salut dengan Gospel, di tengah pergumulan yang tak mudah orang berani berhadapan dengan banyak orang, tetapi mereka mampu berkarya, menunjukkan kepeduliannya. Walaupun mungkin hanya satu bungkus, tetapi itu berarti untuk para ojek dan sebagainya. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa gereja punya kesadaran, bahwa gereja punya kepedulian. Mungkin saudara pernah mendengar seorang yang terkenal sebagai seorang filsuf dan juga sering disebut sebagai bapak Injili sosial, bernama Walter Rauschenbusch. Doktrin Kerajaan Allah menurut Walter Rauschenbusch ini ditulis oleh Bapak Wahyu Pramudia. Ada sebuah pengalaman di dalam pelayanannya ketika ia melayani di daerah yang disebut Hell's Kitchen, di daerah New York sana. Ia melihat betapa kerasnya kehidupan saat itu. Ia menyaksikan eksploitasi tenaga kerja oleh industri-industri raksasa, penindasan kaum miskin dan lemah, dan pemberlakuan diskriminatif dari pihak penguasa kepada orang yang menderita. Sementara di sisi yang lain, ia melihat gereja tidak melakukan tindakan apapun. Sikap gereja yang pasif dimengerti oleh Rauschenbusch sebagai tanda dari kegagalan teologi dalam menjawab tantangan zaman. Harusnya kita jangan seperti itu. Kita bersyukur kita masih menjadi gereja yang punya hati, yang punya kepedulian untuk bagaimana menunjukkan kepedulian kepada dunia, kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang menderita. Mari singsingan lengan tangan kita, langkahkan kaki kita untuk berjumpa pada mereka, supaya kerajaan Allah hadir di tengah-tengah mereka, supaya mereka juga ada damai dan
sukacita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Bersama dengan gereja Allah di segala abad dan tempat, marilah kita mengingat baptisan kita dan mengakui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Dan kita nanti mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa, kami terus menghayati kehadiran Yesus yang membawa shalom, damai sejahtera kepada dunia ini. Tapi hal yang kedua, biarlah kami juga menyadari akan panggilan kami. Sebab kami diutus untuk melanjutkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Biarlah kegenapan, kepenuhan kerajaan Allah menjadi bagian kami bersama orang-orang yang kami layani, yang kami datangi, yang kami perhatikan. Tuhan menolong kami untuk terus mampu memberitakan yang baik yang dari Tuhan lewat setiap perbuatan-perbuatan kami. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk masa-masa pandemi yang masih diberlakukan, PSBB masih diberlakukan di beberapa tempat dan daerah. Walaupun kami tetap bersyukur di dalamnya, ada sebuah perubahan-perubahan di mana di beberapa tempat dan daerah mereka sudah kembali kepada situasi yang normal. Tetapi di beberapa tempat kami ya Bapak, kami harus tetap bersabar. Tuhan tetap terus menolong pemerintah kami. Mereka yang bekerjasama dengan aparat TNI dan juga kepolisian, supaya mereka sungguh-sungguh menegakkan setiap aturan-aturan itu dengan bijaksana. Dan setiap keputusan-keputusan yang ada diambil sebagai keputusan yang terbaik. Sehingga itu tidak mengurangi makna hidup kami sebagai rakyat. Dan juga supaya kami dijauhkan dari rasa takut dan juga khawatir yang berkepanjangan. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah setiap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan para aparat, kiranya kami juga sebagai warga, sebagai rakyat juga sungguh-sungguh memperhatikan aturan-aturan yang ada. Agar upaya-upaya pencemaran ataupun juga paparan daripada virus ini tidak merebak kemana-mana. Biarlah kami bijak Bapa. Di dalam kami mengendalikan diri, dalam kami beraktivitas, di dalam kami berjumpa dengan banyak orang. Jangan biarkan kami mengabaikan kesehatan kami ya Bapa. Sungguh ajar kami untuk peduli di dalamnya sebagai bentuk kerjasama kami dengan pemerintah, dengan aparat, dengan tim-tim di mana mereka sudah berjuang dan berupaya. Inilah sebagai bentuk syukur kami, inilah sebagai bentuk terima kasih kami dengan bagaimana kami menjaga diri ya Bapa. Ya Bapa di surga, tolong juga agar upaya-upaya untuk mendapatkan vaksin, tapi juga proses-proses untuk memberikan kesembuhan dapat segera didapatkan.
sehingga pandemi ini pada saatnya berhenti di satu waktu. Ya Bapa di surga, secara khusus kami berdoa bagi mereka yang terdampak, mereka yang tak berdaya oleh karena sakit dan harus bersabar untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit. Tuhan, lindungi mereka, berikan kesabaran. Engkau juga teguhkan dan juga berikan penghiburan bagi anggota keluarga, di mana mereka kehilangan anggota keluarga karena mereka menjadi korban daripada COVID-19 ini ya Bapa. Mereka kehilangan anggota keluarganya untuk selama-lamanya. Biarlah Bapa di surga mereka belajar akan kepanaan ini, akan kesementaraan kami ini, supaya kami juga mempersiapkan diri untuk menjelang itu ya Bapa. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sesama kami yang terdampak karena pandemi ini Bapa. Mereka tidak lagi melakukan usahanya, bisnisnya sebagaimana biasa. Terdampaknya masalah-masalah keuangan dan ekonomi keluarga atau rumah tangga. Sehingga di beberapa banyak orang menjadi korban di dalamnya, dan mereka tak cukup baik untuk mendapatkan makanan, tak cukup baik untuk menutupi setiap biayanya. Berikan kami sebagai gereja, berikan kami sebagai orang yang diberkati-Mu ya Bapa, agar berkat yang kami terima pada saat yang sama juga mengalir. Sebab ketika kami menerima, biarlah kami juga memberi. Oleh karena itu Bapa, belajar daripada firman Tuhan melalui setiap apa yang kami lakukan. Biarlah di sana kami sedang menghadirkan kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya gereja juga tidak pernah menutup mata. Gereja selalu membuka diri dan gereja mau hadir di tengah-tengah pergumulan. Dan gereja adalah setiap orang di dalamnya. Oleh karena itu Bapa di surga, setiap putusan-putusan yang ada, gereja juga mengambil sebuah tindakan yang bijaksana sebagai bentuk perhatian dan juga cinta kasih kami kepada sesama. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat kami GKI Kota Wisata yang sedang sakit. Tuhan memulihkan mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Siapapun tapi mereka ada di antara kami, mereka adalah anggota keluarga kami. Hadirlah di tengah pergumulan karena sakit mereka. Kuatkan mereka supaya mampu melewati itu semua dengan tetap mereka bersandar dan hanya berharap kepada Engkau. Kami juga berdoa dalam kesempatan ini Bapa di surga untuk anak-anak kami. Dalam masa-masa liburan atau juga masa-masa waktu terakhir, di semester terakhir ini Bapa, yang menentukan mereka lulus ataupun juga tidak naik kelas. Biarlah mereka tetap bersabar di dalamnya Bapa. Demikian juga di dalam kerangka masa depan, kelanjutan ke depan. Ya Bapa, kami tidak tahu persis mau bagaimana dunia pendidikan di Indonesia dalam masa-masa pandemi ini. Tapi kami percaya bahwa pemerintah mereka memikirkan segala sesuatunya dengan serius. Biarlah kami juga tidak kehilangan kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan. Walaupun kami sejenak sementara waktu untuk kami tidak mendapatkan pendidikan di tempat, di sekolah ataupun juga di perkuliahan kami. Namun kami percaya ada cara-cara tertentu sehingga kami tidak selalu kehilangan hal yang berharga itu. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga ingin berdoa untuk segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami. Biarlah kami boleh mengungkapkannya segala satunya kepada Tuhan dengan kesungguhan hati Bapa, dengan penuh sabar. Kiranya kami tetap terus berserah hanya kepada Engkau saja. Kami percaya Bapa, sebelum kami menaikkan doa-doa kami, Engkau juga sudah mengetahuinya. Inilah doa-doa kami Bapa di surga, dengarkanlah dan sempurnakan, dan kami berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dasar persembahan kita diambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-9.
Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Untuk persembahan kita, umat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening atau memindai QRIS yang tertera pada tata ibadah maupun di layar. Umat yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Bapa di surga, terimalah persembahan syukur kami ini yang kami berikan kepadamu dengan hati yang tulus. Terima kasih atas segala rahmat-Mu, dan berikanlah kami hikmat bagaimana mengelola kepercayaan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Engkau berkuasa dan berdaulat. Karena itu berkatilah umat-Mu melebihi daripada yang dapat kami pikirkan. Dan mampukanlah kami melewati situasi-situasi yang tidak mudah bagi kami saat ini. Kuduskanlah dan berkatilah persembahan kami ini, dan kiranya dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Mampukan dan layakkan kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.